Bedanya di mana, Sobi? Kalau asyhadu punya arti saya bersaksi. Tapi kalau asadu singa. Masih banyak kita mengucapkan syahadat itu asadu alla ilaha illallah. Masih asadu, Pak, bukan asyhadu. Bayangkan, ini baru 2 kosakata dalam bahasa Arab. Apalagi ketika kita membaca Al-Quran, berapa ribu huruf yang terdapat dalam Al-Quran yang menyebabkan salah pengucapan bisa mengakibatkan salah arti. Apalagi sekarang ini ditambah metode pembelajaran anak-anak kita tentang Al-Quran sekarang ini berbeda dengan cara kita dulu diajarkan belajar Al-Quran. Benar ya, Bu ya? Dulu, Bu, saya belajar Al-Quran, guru pertama saya punya Umi Haja Siti Khalilah binti Haji Ayub. Baru setahun kemarin beliau wafat. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa beliau. Saya ingat sekali ketika diajarkan sama beliau itu, metode yang diajarkan beliau kepada kami namanya metode Baghdadi. Kalau sekarang ada metode Iqra, ya. Dalam metode Baghdadi sama seperti Iqra, ada beberapa tingkatan. Tingkatan pertama dari metode Baghdadi itu apa? Pengenalan bentuk dan bunyi huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa sampai huruf ya. Setelah huruf hijaiyah sudah tahu bentuk dan bunyi, meningkat selanjutnya apa? Imla, mengeja, di mana huruf hijaiyah dikasih harokat. Alif fathah, a alif kasroh, i alif dhamma, u a i u. Masih ingat, Bu? Masih. Mim fathah, ma mim kasroh, mim kasroh, mim dhamma, mu ma mi mu. Mim fathah, mata fathah, ta mim dhamma, mu matamu. Itu, Pak. Dulu kita kecil ngaji. Saya kecil ngaji dulu metode. Selesai mengeja huruf sudah lancar, mulai lagi meningkat selanjutnya. Apa? Barulah kita diajari muqaddam, Quran kecil. Quran kecil itu juz 30 kalau Bapak ingat. Cuma pembacaannya mulai dari An-Nas sampai ke An-Naba, amma yatasa'alun. Kalau Quran besar kan juz 30 dari An-Naba ke An-Nas. Nah, juz kecil tuh dari An-Nas ke An-Naba. Sambil belajar muqaddam, kita ditambah lagi tuh, naik lagi tingkatannya. Apa? Belajar tajwid. Mana idgham, mana ikhfa, mana iqlab, mana izhar dan lain sebagainya. Selesai kita tajwid sama membaca muqaddam sudah meningkat, menaik lagi apa? Fasohah, makhrajul huruf, benar-benar sesuai dengan tuntunan. Alif ya alif, dot ya dot, ko ya ko, kof ya kof bunyinya, nggak akan berubah. Makanya dulu ketika diajarkan fasohah, makhrajul huruf, kami diajarkan sama Umi itu membentuk kalimat, Pak. Contoh, ketika bertemu di huruf qaf, maka kalimat yang berbunyi itu, Bu, o, i, u, bak, ku, on, qoniqok, na, minal, muqni, mati, qon, qoniqok. Ketika bertemu dengan huruf kha, ya kha bunyinya. Kha, khi, khu, bak, khu, khon, khoniqok, na, minal, mukhni, mati, khon, khoniqok. Ketika bertemu dengan to, ya bunyinya tetap to. To, ti, tu, bak, tu, kon, qoniqok, na, minal, mukhni, mati, khon, khoniqok. Sekarang adik-adik saya belajar metode, kalau di Jakarta menggunakan metode Iqra. Nggak tahu di sini sama ya? Sama, baik. Pertama saya bilang, saya minta maaf kepada guru-guru pengajar Iqra di sini.
Saya nggak bilang Iqra itu jelek Pak, Bu, enggak. Iqra itu bagus. Kenapa? Karena sang penemu metode Iqra ini mengarang Iqra itu ditujukan untuk mempercepat dan memperlancar bacaan Al-Quran. Itu tujuannya. Baik. Tapi buat saya pribadi orang bodoh ini Pak, seharusnya yang belajar Iqra itu orang tua yang usianya sudah 50 tahun ke atas, sudah lewat pensiun. Kok begitu Syauki? Karena mereka sudah lupa, sudah lama tidak membaca Al-Quran. Iqra mempercepat lagi bacaan Al-Quran. Tapi ketika adik-adik saya belajar Al-Quran dari nol, metodenya Iqra, maaf saya minta maaf, sadar atau tidak sadar, dalam metode Iqra 2 huruf hijaiyah sudah tidak lagi dibaca. Apa? Hamzah dan lam alif. Betul. Ini kan sudah mulai hilang Pak. Yang mereka tahu bukan hamzah tapi a. A di sini konotasinya bersambut kepada huruf alif. Padahal kalau kita mau bicara ilmu Al-Quran, alif itu disebut mat asli. Mat asli nggak bisa dicampur dengan harkat. Kalau mat dicampur dengan harkat maka jadi huruf hamzah. Alif ketika bertemu fathah itu bukan alif jadinya hamzah. Ya, ini sekarang adik-adik kita nggak tahu Pak. Ini kan prihatin kita sebagai umat Islam ini. Dari tingkatan dasar anak-anak kita, belum lagi kita bicara makhrajul huruf. Banyak sekarang ini, ya nggak cuma adik-adik saya Pak, kita sendiri sebagai orang tua, ketika bertemu dengan qaf yang di kasroh, insya Allah bunyinya sama kaf. Ki. To ketika bertemu kasroh, insya Allah bunyinya sama dengan ta. Ti. Atau dod ketika bertemu dengan doma, maka jadinya insya Allah sama seperti dal. Du. Magdubi.